Selamat hari Minggu dan salam sehat untuk ibu bapak saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda terus mengikuti khotbah saya setiap hari Minggu seperti pada saat ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Marilah kita dengarkan firman Tuhan yang diperuntukkan untuk kita pada hari ini, Minggu tanggal 13 Juni tahun 2021. Tertulis dalam kitab Mazmur pasal 20 ayat yang pertama hingga yang ke-10. Demikian bunyinya. Saya bacakan untuk kita semua. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Saudara, sampai di situ peruntukan firman untuk kita pada kesempatan ini. Saudara yang terkasih, topik khotbah kita seturut dengan firman Tuhan mengajak kita untuk melihat ke atas kepada Allah Bapa di sorga, dan kita boleh berkata sambil berdiri, kita bermegah dalam Tuhan. Bermegah artinya bangga. Aku bangga dengan Tuhan. Bangga artinya aku bersyukur atas kehebatan Tuhan. Itulah ajakan daripada khotbah untuk kita pada hari ini. Saudaraku yang kekasih, perjalanan hidup menjadi pelajaran yang berharga bagi setiap orang. Pada zaman-zaman Nuh, zaman-zaman Abraham, dan kita juga untuk sekarang ini. Belajar dari perjalanan hidupmu, maka kamu akan mendapat pelajaran yang berharga tentang siapa Tuhanmu. Bermegah dalam Tuhan. Abraham yang sudah lama sekali menanti untuk mendapat anak. Dan pada satu ketika Tuhan melalui utusannya berjanji bahwa Abraham melalui Sarai akan memperoleh keturunan. Dan Abraham dalam Kejadian pasal 17 ayat 1 berkata, Engkaulah Allah yang maha kuasa, El Shaddai, aku bangga, aku bermegah padamu. Selanjutnya kalau kita lihat, siapa yang mencatat sejarah hidupnya dan perjalanan umatnya, dia juga akan bangga kepada Tuhan. Musa yang memimpin umat Israel menuju pembebasan itu, melihat apa yang diperbuat Tuhan, dan Musa berkata, tiada yang seperti engkau ya Allah. Dan bukan hanya Musa, kita lihat juga Yosua. Atas firman Tuhan kepada Yosua, maka Yosua yakin untuk memimpin umat Israel menuju tanah Kanaan itu. Jangan takut.
Aku akan menyertai engkau. Demikian Tuhan berkata kepada Yosua, dan Yosua bermegah dalam Tuhan. Bermegah bukan hanya bagian daripada mereka, tapi kita juga hari ini. Kita boleh bermegah. Oleh karena dalam Yesus Kristus dikatakan kepada kita, dijanjikan, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Laksanakanlah tugasmu, aku akan memberkati engkau. Dan saudaraku yang terakhir, kita boleh bermegah, kita boleh bangga kepada Allah yang maha baik itu, karena Dia mengutus Roh Kudus-Nya dalam hati kita, yang berbicara kepada kita setiap detik untuk mampu membuat keputusan yang terbaik seturut dengan kehendak Tuhan. Bermegahlah dalam Tuhan, saudaraku yang terkasih. Saudara, hidup ini adalah perjalanan. Dan perjalanan hidup ini banyak berisikan suka dan duka. Masing-masing kita punya pengalaman tersendiri. Tidak sama pengalaman kita, saudaraku yang terkasih. Pengalaman atas penyertaan Tuhan kepada umat Israel itu dituangkan, dibentuk dalam kalimat-kalimat Mazmur pasal 20 ini. Dan Mazmur ini diucapkan, dinyanyikan dalam tata ibadah, dalam liturgi orang Israel sewaktu mereka beribadah. Saudara yang terkasih, dalam liturgi saat-saat mereka beribadah itu, kita mendengarkan Mazmur pasal 20 ini. Mazmur yang berbalas-balasan. Dari ayat yang pertama hingga ke-6 itu adalah ucapan doa pengharapan dari umat itu kepada Raja supaya Tuhan mengabulkannya. Kita dengar dulu apa yang mereka katakan. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Jadi itu doa kepada Raja, kepada Daud, supaya Tuhanlah yang menjawab dia pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Allah Yakub menjagai, melindungi Raja. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Dikirim bantuan dan dikirim juga apa yang diperlukan. Kiranya diingatnya segala kurban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Doa daripada jemaat itu supaya apa yang dikurbankan oleh Raja mereka berkenan di hati Allah, Allah yang mereka megahkan itu. Dan kemudian Raja juga menyampaikan sambutannya dalam bentuk Mazmur ini. Dia berkata, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang-orang yang diurapinya. Sekarang aku tahu. Itulah kesaksian apa yang dialami oleh Daud, bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang diurapi dan menjawabnya dari sorga apa yang dibutuhkan, yang dimintakan, diharapkan oleh umatnya itu. Saudara yang terkasih, dalam bentuk itulah kita boleh bermegah kepada Tuhan. Pada ayat-ayat berikut dinyatakan, kalau dunia ini, kerajaan-kerajaan ini membanggakan kekuatannya, pasukannya, tentaranya, pasukan berkudanya, tapi satu ketika Tuhan melenyapkan mereka. Mereka hanyut dan terbenam di laut teberau. Tuhanlah yang patut dimegahkan. Pasukan-pasukan dunia ini bisa rebah, tapi kita yang bermegah dalam Tuhan ini bisa berdiri dan bangkit kembali. Luar biasa keindahan daripada Mazmur kita di sini. Apa artinya bagi kita? Saya mau sampaikan, bermegahlah dalam Tuhan, hadapilah
hidupmu dengan segala tantangan yang ada di dalamnya. Hidup adalah perjuangan, menangkan, tapi menangkan dalam Tuhan, karena Dia Allah yang Maha Kuasa. Saudara yang terkasih, Tuhan menyertai umatnya selama 40 tahun di padang belantara. Dan selama 40 tahun, saya simpulkan saja di situ, dikatakan dalam kitab Keluaran itu, bahwa Tuhan menyertai mereka pada waktu siang dengan embun, dengan tiang awan, supaya mereka terlindung, jangan kepanasan. Dan pada waktu malam Tuhan menyertai mereka dengan tiang api, supaya mereka melihat jalan, bagaimana meneruskan perjalanan mereka, supaya jangan kesasar. Itu pertanda kehadiran Tuhan yang kita catat dari perjalanan di padang belantara itu. Saudara yang kekasih, hidup ini adalah perjuangan, hadapi dan menangkan bersama dan di dalam Tuhan. Suasana kita alami setiap hari silih berganti. Dan pengalaman kita pribadi beda dengan pengalaman teman yang lain. Tapi saya simpulkan bahwa kita tidak lepas dari pergumulan hidup, tidak lepas dari suka dan duka, ada rasa sakit dan sehat, ada sedih dan ketawa, dan lain-lain. Begitulah romantika perjalanan hidup kita. Namun saya simpulkan, hadapi, menangkan bersama dengan Tuhan dan di dalam Tuhan. Tuhan bermegah, kita bermegah dalam Tuhan, dan Tuhan akan menyertai kita. Saudara, selama 40 tahun di padang belantara itu, sungguh banyak perjalanan pengalaman hidup mereka. Dalam perang, tatkala ada ancaman dari kerajaan-kerajaan sekitar, tatkala mereka lapar, tatkala mereka haus, kadang-kadang bersungut-sungut, tapi pada akhirnya Tuhan memberikan pertolongan, memberikan apa yang mereka butuhkan. Hidup dalam perjalanan, Tuhan selalu menyertai dan memberikan apa yang kita perlukan. 70 tahun dalam pembuangan di Babel. Mereka sedih, menangis, bekerja rodi, tidak ada upah minimum regional, tidak ada jaminan kesehatan. Mereka menangis, tidak boleh beribadah seperti kebiasaan mereka di Juda. Tapi di balik kesedihan dan tangis itu, Tuhan menunjukkan kemahakuasaannya. Dengan Raja Kores dari Persia, maka bangsa Israel itu diizinkan kembali ke Juda. Dan mereka senang menyanyi. Itu dapat kita baca dalam Mazmur 126. Saudara, oleh sebab itu, kalau kita menyimak apa peristiwa dalam Alkitab itu, bagaimana perjalanan umat Israel dan bagaimana Tuhan menyertai, saya juga mau katakan untuk kita saat ini, hadapilah segala tantangan yang ada, menangkanlah perjuanganmu. Tuhan Maha Kuasa, Dia menyertai engkau. Saudara, kita tiba kepada pesan yang kedua. Pesan yang kedua berbunyi, hidup ini adalah juga perjuangan. Laksanakan tugasmu dan Tuhan akan menyertaimu. Hidup ini adalah perjuangan, laksanakan tugasmu dan Tuhan akan menyertaimu. Saudara yang terkasih, Martin Luther menghadapi juga perjuangan hidupnya. Pendeta Dr. Martin Luther dengan ajarannya sola fide, sola scriptura,
sola gratia, hanya dengan firman Tuhan, hanya dengan iman, dan hanya oleh karena kasih karunia, maka kita boleh selamat. Ajarannya itu berujung pada suatu ketika dia harus menjelaskan apa yang diajarkan, apa yang selalu dikhotbahkan, pelajaran apa yang telah diajarkan. Dia harus mempertahankan itu, menjelaskannya di hadapan pemimpin-pemimpin gereja Roma Katolik pada waktu itu, dan juga raja-raja yang ada di tempat itu. Dia pergi ke kota Worms, dan malam harinya sebelum ke kota Worms itu, malam hari dia menginap di satu kota kecil Oppenheim. Dia mendapat inspirasi. Dan kemudian muncullah satu lagu yang sangat-sangat terkenal di seantero dunia ini. Ein feste Burg ist unser Gott. Benteng pertahanan kita, benteng yang kuat dan kokoh itu, Tuhan adalah Tuhan kita. Itulah lagu yang dikarang oleh Martin Luther, dan itu kita ketemui dalam Kidung Jemaat nomor 250A atau buku ND 117. Allahmu benteng yang teguh, kokoh dan terpercaya. Jehovah di batatta do partano batuatta, musutta ikut taludo di bain pangondingatta. Saudaraku, apa yang dialami oleh Martin Luther menjadi masukan bagi kita kalau kita menghadapi orang-orang yang berkuasa, menghadapi ancaman-ancaman daripada setiap orang atau kelompok atau siapapun. Tuhan itulah benteng pertahanan kita. Bersandar kepada firman tersebut, bersandar kepada apa yang dinyanyikan oleh Martin Luther tersebut, maka kita tidak perlu takut, kita tidak perlu cemas dalam hidup ini. Saudara, rasa cemas muncul dan rasa takut itu juga naik ke permukaan apabila kita berpusat kepada diri kita sendiri. Seolah-olah hanya kita di dunia ini menghadapi masalah kita. Tapi kalau kita ingat ada Dia yang kita megahkan, ada Allah di sorga yang kita yakini itu, maka kita tidak perlu cemas dan takut. Bersama dengan Tuhan kita boleh menangkan dalam hidup ini. Saudara, Tuhan berkata melalui firman-Nya, Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku menyertai engkau, jangan bimbang, sebab aku inilah Allahmu. Begitu Tuhan melalui Nabi Yesaya pasal 41 ayat 10. Mazmur Daud yang sangat populer dan kita kenal itu, saya kutip untuk memberikan kekuatan kepada kita. Daud berkata, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Walaupun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut, sebab tongkat-Mu itulah yang menjadi pelindungku. Ada Tuhan yang menjadi pemimpin kita, gembala kita. Persoalannya ialah, apakah kita mau mendengar suaranya? Apakah kita mau ikut suara daripada gembala yang menuntun kita itu, supaya dengan demikian kita boleh memenangkan perjalanan hidup ini. Saudara, ada satu lagu yang saya yakin akan memberikan masukan kepada kita, dan Anda boleh nyanyikan itu nanti dalam hidupmu sesudah selesai khotbah ini. Saya kutip apa yang dikatakan dalam Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 188 atau dalam buku ND untuk kita orang Batak Toba, buku ND 753.
Saya kutip syairnya dan Anda boleh ikuti, Anda boleh nyanyikan dalam hati. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin. Ke tempat tinggi ku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang baka. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Di pardalanan Yesus dijolokku, holong ni tangan mi menunggu au. Itu dikatakan dalam buku ND 753. Saudara, semoga renungan yang saya sampaikan, lagu yang saya sampaikan memberikan ketenangan batin kepada kita, memberikan penguatan kepada kita untuk menghadapi hidup ini. Bukan kita sendiri, tapi Dia, Gembala yang baik itu, Dia yang Maha Kuasa itu, Dia yang kita megahkan itu bersama dengan kita. Sampai di sini pertemuan kita melalui khotbah ini, dan minggu depan kita ketemu lagi. Tuhan memberkati kita, Tuhan menjagai kita. Jaga langkah-langkah perjalananmu, ikuti protokol kesehatan. Tangan yang bersih dicuci dengan air yang mengalir, pakai masker, dan hindari kerumunan. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Firman-Mu menguatkan hati iman percaya kami, bahwa Engkau menyertai kami. Sebagaimana dulu pada zaman Abraham, Nuh, Musa, Joshua, Engkau menyertai mereka. Demikian jugalah untuk hidup kami saat ini, sekarang ini, tahun ini, bahkan untuk tahun-tahun seterusnya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhanlah yang menghibur mereka-mereka yang merasa cemas dan takut. Mungkin oleh karena faktor kehidupan akibat COVID-19 ini. Kami berdoa juga supaya Tuhan menyertai mereka-mereka yang sakit, yang sedang dalam pemulihan di rumah mereka atau di rumah sakit atau di tempat lain. Tuhan menolong mereka. Kami berdoa untuk banyak saudara-saudara kami yang hari ini terpapar oleh COVID-19 ini. Oh Bapa di sorga, tolong sembuhkan, pulihkanlah mereka. Kami juga berdoa untuk para medis dan semua kelompok yang mendukung pelayanan untuk para yang sakit itu. Berikan perlindungan kepada mereka. Mereka tetap sehat dan kuat. Mereka juga dapat bersekutu dengan keluarga mereka masing-masing. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa dan kesalahan kami. Berkati pemerintahan kami supaya semakin baik, ekonomi kami baik, supaya vaksinasi ini juga berjalan lancar sehingga seluruh warga dari Pangandaran ini boleh menerima vaksinasi itu. Kami berdoa juga untuk gerejamu, kiranya Tuhanlah yang memberkati petugas gereja, pelayan-pelayannya maupun anggota jemaatnya dimanapun mereka berada. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Terimalah dua pujian kami dalam Kristus Yesus, penebus kami yang hidup. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus bersama dengan saudara-saudara sekalian. Amin.